So, selamat datang di podcast seru Diksiatif. Oh ya guys, di sini saya tidak akan sendirian, melainkan ditemani dua narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Di kiri saya ada Kak Esti. Halo. Dan di sebelah kanan saya ada Kak Ilham. Halo. Bagaimana kabarnya Kak Ilham? Baik. Kak Esti gimana kabarnya? Baik banget, Kak. Oh ya Kak, sekarang kan lagi marak-maraknya berita tentang kesejahteraan perawat. Nah, tanggapan Kakak sendiri sebagai mahasiswa keperawatan itu gimana tanggapannya Kak? Mohon dijawab ya. Dimulai dari siapa dulu? Kak Ilham boleh? Oke. Menurut saya, kita sebagai seorang mahasiswa perawat tentu harus peka mengenai isu-isu yang hadir di tengah-tengah kita sebagai mahasiswa perawat. Apalagi isunya mengenai kesejahteraan perawat, yang mana hal tersebut akan ada kaitannya ketika nanti kita bekerja sebagai seorang profesi perawat seperti itu. Maka dari aku, menurut aku, kita sebagai mahasiswa perawat harus peka terhadap isu-isu yang ada seperti itu. Dimana kita tahu fungsi dari mahasiswa sendiri salah satunya adalah sebagai social control dari isu yang ada, dari kebijakan yang ada mengenai kesehatan seperti itu. Maka kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peka terhadap hal-hal tersebut? Siapa lagi kalau bukan kita yang akan menyuarakan hal-hal tersebut seperti itu? Terima kasih Kak Ilham. Tanggapan Kak Esti gimana tentang ini? Mohon dijawab. Jadi maksudnya ya, ini tanggapan saya terkait menjadi mahasiswa keperawatan, yaitu kita harus bisa menjadi agent of change, yang dimana nantinya jika kita di masa mendatang atau sudah masuk ke dunia kerja, kita mendapatkan haknya sebagai perawat, yaitu kesejahteraan perawat dan tenaga medis lainnya, Kak. Kurang lebih seperti itu, Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Iya. Untuk lebih lanjutnya akan kita lanjutkan di sesi Tanya jawab. Di sini kan aku punya beberapa pertanyaan Kak yang untuk dijawab oleh kakak-kakaknya. Dimulai dari Kak Ilham boleh? Pertanyaannya tuh bagaimana mahasiswa kesehatan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan perawat dan tenaga medis. Nah, tanggapan kakak gimana Kak Ilham? Oke, kalau misalnya ditanya bagaimana mahasiswa kesehatan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kesejahteraan tenaga medis gitu. Menurut aku, kita sebagai seorang mahasiswa harus terlebih dahulu membangun kepercayaan di mata masyarakat. Kenapa? Karena kalau semisal kita akan melakukan hal-hal sesuatu yang bersifat mengubah atau meningkatkan, itu harus didasari dengan kepercayaan seperti itu. Maka dari itu, yang pertama adalah kita harus membangun kepercayaan di mata masyarakat. Dengan apa? Dengan menjadi mahasiswa yang baik, dengan menjadi tenaga kesehatan yang baik, sehingga hal itu bisa dilihat oleh masyarakat. Lalu yang kedua ialah aktif melakukan kampanye di publik, lalu di media sosial, dan kita aktif dalam forum diskusi bersama masyarakat, sehingga masyarakat bisa melihat kita dan peka terhadap kita. Lalu yang selanjutnya adalah berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk kemudian kita bisa memperjuangkan perubahan dari kebijakan-kebijakan yang ada seperti itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Lanjut pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Kak Esti. Nah, dampak negatif ketidakkonsil keperawatan dalam undang-undang itu apa? Oke, hingga WHSLI, jadi itu untuk dampak negatifnya sendiri ketidak konsil perawatan dalam undang-undang. Yang pertama yaitu kurangnya standar dan pengawasan dalam praktek keperawatan. Yang kedua, meningkatkan risiko kesalahan medis dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan keperawatan dan profesionalisme perawat sendiri, Kak. Itu Kak jawabannya. Oke, terima kasih Kak. Iya. Di sini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Mohon dijawab ya untuk kakak-kakaknya.
bagaimana mahasiswa kesehatan dapat lebih efektif dalam memperjuangkan aspirasi perawat dan tenaga medis melalui media advokasi dan kebijakan. Mau dijawab Kak Resti? Ini juga nih Kak Selvi, tanggapan saya mengenai mahasiswa kesehatan yang harus meningkatkan efektivitas dalam memperjuangkan aspirasi perawat dan tenaga medis melalui komunitas sosial, kolaborasi dengan organisasi profesi, dan bisa untuk mendukung perubahan kebijakan yang lebih baik Kak. Kronologi seperti itu Kak tanggapan saya. Mungkin Kak Iva bisa menambahkan. Oke, kalau misalnya dari aku seperti tadi yang sudah saya sampaikan di segmen awal, bahwasanya mahasiswa itu harus peka terhadap isu-isu yang ada, apalagi isu mengenai kesejahteraan seperti itu. Lalu tidak hanya sebatas mahasiswa peka, tetapi mahasiswa juga harus memiliki yang namanya langkah atau aksi untuk mewujudkannya. Dengan apa? Seperti tadi yang sudah disampaikan Kak Asti, itu adalah jawaban yang sangat benar. Dan salah satu dari implementasinya adalah dengan kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu kegiatan Diksiadis yang akan dilaksanakan tanggal 5 Mei 2024. Jangan lupa hadir ya guys. Jangan lupa